عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. Apalagi orang maju. Ngapain? Oh, duduk. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك ومجد على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيادة الحبائب الفضلاء والأساتذة الكرماء والحاضرين الأحباء الأعزاء rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, dan juga untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan izin oleh Allah di tempat ini untuk bersolawat dan memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah hadir bersama kita tuan guru kita, para kiai, para asatidz, para habaib. Alhamdulillah hadir di antaranya Al-Ustaz Muhammad Sabari, ada Al-Ustaz Taufik, Ustaz Sofyan, Ustaz Abidin, Ustaz Syahrani, Kiai Sanaji, Ustaz Ibnu Abbas, dan juga qari kita dan habaibnya ada Sayyidina. Alhamdulillah hadir Habib Hasan Al-Kaf, Habib Zaki Asgaf. Alhamdulillah, insyaallah dengan berkumpulnya para ulama, berkumpulnya para asatidz, berkumpulnya para kiai, berkumpulnya para habaib, kampung kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kampung kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dikatakan oleh ulama, inda dzikri salihin tanzilu rahmah. Ketika di suatu tempat disebutkan namanya orang-orang saleh, tanzilu rahmah, itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hanya menyebut nama orang saleh, apalagi kita membaca biografinya orang saleh, yaitu guru kita Kiai Hayya Buya. Dan masya Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya. Amin. Melipat gandakan pahalanya. Amin. Diluaskan kuburannya. Amin. Dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dan juga alhamdulillah kita hadir bersama orang saleh. Ini menambah pada diri kita keberkahan. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Apabila di suatu tempat disebutkan nama orang saleh, turun rahmatnya Allah. Apalagi kita menyebut manaqibnya, haulnya kita baca di situ. Kita bahas gimana ketawaduannya beliau, gimana ilmunya beliau, gimana sabarnya beliau, gimana syukurnya beliau, gimana akhlaknya beliau. Kita bahas di tempat itu, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berhamdulillah berkumpul, bukan menyebut abal berkumpul, tapi kita berkumpul dengan orang saleh. Alhamdulillah para kiai hadir bersama kita, menambah keberkahan pada diri kita. Ya alhamdulillah para ulama, para asatidz, para habaib, insyaallah kita yang hadir juga kecipratan berkah menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah berkata, kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i dia ngaku tawadu. Kata dia bilang, aku cinta sama orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Padahal beliau orang yang amat orang soleh. Padahal beliau orang yang alim. Padahal beliau imam madhab. Padahal beliau orang yang hafal Al-Quran dan umur 7 tahun. Padahal beliau orang yang hafal hadis Nabi SAW ribuan.
Akan tetapi dari ketawaduan beliau dia bilang apa? Uhibbu sholihin wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Waktu Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i yang orang udah soleh tapi dia masih mencintai orang soleh? Ada apa? La'alli an anala bihi syafa'ah. Aku pingin karena kecintaanku kepada orang soleh, aku mendapatkan dari orang soleh ini syafaat pertolongan. Imam Syafi'i orang soleh tapi masih mau mencintai orang soleh. Dia berharap dengan kecintaannya kepada orang soleh itu bisa memberikan kepada Imam Syafi'i ini keberkahan, syafaat, pertolongan. Orang soleh cinta sama orang soleh, apalagi kita. Iya, apalagi kita yang awam, apalagi kita yang sholat aja masih jarang, apalagi kita yang sholat aja kadang-kadang sholat kadang-kadang enggak. Imanuna yazid wa yanqus. Iman kita ini yazid wa yanqus, bertambah dan kadang-kadang turun. Kok bisa begitu ya? Kata Nabi SAW, iman yazid wa yanqus. Kata Nabi, iman orang itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun, kecuali imannya para malaikat. Kalau imannya para malaikat itu setiap hari bertambah. Kenapa? Karena dia nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Imannya para nabi bertambah karena mereka nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Imannya iblis menurun, berkurang karena dia selalu bermaksiat kepada Allah. Dan imannya kita ini seperti apa? Kalau imannya kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Gimana kita mengetahui bahwasanya iman kita ketika bertambah? Dan bagaimana kita mengetahui ketika iman kita turun, lagi berkurang? Bertambahnya iman, saudara, ialah dengan melakukan taat ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita beribadah kepada Allah, semakin bertambah kita punya iman. Iman kita semakin naik, semakin takwa, semakin naik kita punya iman. Sholat tidak ditinggalin, semakin naik kita punya iman. Tapi apabila kita tidak mengerjakan perintah Allah, kita nggak sholat hari ini, di waktu ente nggak sholat, kita iman ente mungkin habis. Semakin berkurang, semakin turun ente punya iman. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya orang yang seperti ini, yang imannya selalu turun, ini orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidup. Ya, tidak mengerti tujuan hidup. Kalau dia mengerti tujuan hidup, dia gak bakalan bermaksiat kepada Allah. Kalau orang mengerti tujuan hidup, kenapa dia diciptakan? Dia gak bakalan bermaksiat kepada Allah, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal. Kenapa? Karena di Quran Allah udah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidakkah aku ciptakan jin, tidakkah aku ciptakan manusia untuk apa? Kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Tapi kita kebanyakan lupa. Iya, kebanyakan lupa. Iya kan? Kebanyakan lupa. Kadang-kadang kendor. Iya, kadang-kadang kendor. Iya, sholat misalnya sholat apa? Sholat duhur. Ayo sholat duhur. Sholat duhur ini masih lama waktunya. Tar aja, taruh nyantai dulu, nyantai. Ngopi dulu, ngopi. Iya kan, ngopi baru ngudut dia. Iya. Taruh akhirnya enakan. Megang HP. Semakin asik. Iya, ini aja cuma ngopi doang segelas. Sembari kalau ngerokok satu batang, kena HP. Semakin asik. Iya, semakin asik. Tokonya ada yang nongkrong, semakin ajib. Ya kan, lupa dari jam 12 sampai jam 1. Sampai jam 2 datang tamu. Ngobrol lagi, mau ditinggalin dia enak. Gimana ini? Udah begitu tokonya dikeluarin sama keluarganya makan. Jadi makan, enggak jadi sholat. Azan sholat, azan asar, dia belum sholat. Kenapa? Kadang-kadang kita orangnya kendor. Sama ibadah kendor. Makanya kata Nabi SAW, Ahabul amal ilallah as-salatu liwaqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Walaupun kita tahu zuhur masih lama, dan terlalu lebay. Zuhur masih lama. Jam 1:30 bisa, 1:30 bisa, 1:30 juga bisa. Ngapain awal-awal?
Iya, banyak orang bilang begitu, nanti ada nanti. Iya, belum ada kasih jam nyantai. Iya, ente nyantai, tak kalau ente tidur gimana? Ente nyantai kalau ente tidur tidak akan gimana? Itu belum gimana? Na'udzubillah min zalik. Iya, kebanyakan kita orangnya nyantai ngulur waktu sehingga meninggalkan apa yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Iya, kita tahu Imam Syafi'i tadi kita bilang, uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta sama orang-orang salihin, para orang saleh, walaupun aku bukan orang saleh. Ketawaduan Imam Syafi'i, kerendahan hati Imam Syafi'i. Untuk apa? La'alli an anala bihim syafa'ah, ingin mendapatkan syafaat, pertolongan. Karena orang saleh nanti di hari kiamat, orang-orang saleh nanti di hari kiamat itu mereka mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang cinta, kepada orang soleh. Makanya kita kalau ingin mendapatkan syafaat orang-orang soleh, mendapatkan pertolongan di hari kiamat dari orang soleh, makanya kita di dunia harus cinta sama orang soleh, harus cinta kepada asatid, para ustaz, cinta kepada kiai, cinta kepada abah, cinta kepada ulama. Kita cinta kepada ulama, bukannya mereka yang mendapatkan untung lah. Tidak, tapi kita yang dapat untung. Semakin kita cinta sama ulama, semakin kita beruntung. Semakin banyak kita mengenal ulama, para habaib, para asatid, para kiai, kita semakin untung, semakin diingat oleh mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap mendapatkan syafaat daripada mereka. Ia mendapatkan syafaat pertolongan daripada orang-orang soleh. Ya makanya kita semakin cinta, semakin beruntung. Iya, bukannya kiai kita cinta kiai. Kiai beruntung. Kiai mau udah tinggi. Iya, mau udah tinggi dari muliakan oleh Allah. Tapi kita yang mencintai dia, kita yang beruntung. Kita sama orang soleh, hormat sama orang soleh, selalu bersama orang soleh, mencintai orang soleh, bermusyawarah sama orang soleh, mengambil pendapatnya orang soleh, para ulama. Itu kita yang mendapat beruntung. Manjalah kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim, beliau berkata, barang siapa yang duduk berkumpul bersama orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang beruntung? Orang-orang para ulama, orang-orang soleh, para kiai, para asatid, para habaib. Mereka orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka selalu mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul sama orang-orang yang beruntung. Kita juga bakal beruntung. Gimana caranya kita nggak beruntung? Orang yang baru berkumpul sama orang soleh dia bakal beruntung. Orang yang berkumpul sama habaib dia bakal beruntung. Kenapa? Karena mereka selalu bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya, makanya itu adalah orang-orang yang beruntung. Mau menjadi orang beruntung? Mau nggak jadi orang beruntung? Mau. Orang yang mau jadi beruntung baru dari sini. Iya, orang yang beruntung rugi dunia akhirat. Iya, orang yang beruntung rugi dunia akhirat. Iya. Terus siapa di orang-orang beruntung? Itu siapa? Di antaranya orang-orang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menerangkan orang-orang yang beruntung. Di dalam Al-Qur'an Allah ada bilang. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil." Kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini telah Allah sifati. Sifatnya Nabi Muhammad di kitab Taurat. Sifatnya Nabi Muhammad Allah sudah sifati di kitab Injil. Yang mana Nabi Muhammad Allah sifati ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi Muhammad itu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini sifatnya Nabi. Di kitab Injil tidak ada. Allah yang bilang. Di kitab Taurat itu tidak ada. Kalau saya minta dari akhir zaman mereka berma'ruf nahi munkar. Akhirnya Allah bilang apa? Walladzina amanu bihi
orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan orang-orang yang hormat kepada Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan orang-orang yang menolong kepada Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, wa nur ma unzila ma'ahu, dan mereka mengikuti nur, itu cahaya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah udah bilang orang yang beruntung itu siapa? 4 perkara, 4 golongan. Kalau ente pengen menjadi orang beruntung, 4 syaratnya, jangan dikurangi. Udah Bib, saya masuk aja, nggak 3 nggak mau, nggak boleh. Ente belum jadi sempurna keberuntungan ente. Ente belum bisa dikatakan orang beruntung. Siapa aja orang beruntung? Allah udah bilang tadi, alladzina amanu bihi, yang pertama orang-orang beriman meyakini kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan orang-orang yang cinta, memuliakan, mentakzim, mengagungkan Nabi Muhammad. Allah suruh kita beriman kepada Nabi Muhammad kalau kita mau menjadi orang yang beruntung. Allah suruh kepada kita kalau kita mau menjadi orang beruntung, kita harus memuliakan Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa nasaruhu, dan juga orang-orang yang beruntung ialah orang-orang yang menyelamatkan syariatnya Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, itu orang-orang yang beruntung. Dan yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, orang-orang yang mengikuti Quran dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, kalau mau beruntung tuh ikutin 4. Allah yang bilang, bukan Habib. Allah yang bilang. Kita lebih percaya siapa? Sama Allah. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau jadi orang beruntung tuh 4 syaratnya. Bib, 1 aja Bib, 3 nggak mau, nggak boleh. Bib, 2 aja Bib, udah 2 jadi setengah Bib. Bib, 50 nggak boleh. Bib, 3 satunya mana kayaknya Bib. Saya mau nggak mau membela Nabi, nggak boleh. Harus 4 yang harus berjalan bersama pada diri kita. Kita beriman kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita menolong Nabi Muhammad, dan kita mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Beruntung orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang selalu mencintai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang nanti ketika di kuburan dia tidak dianggap dalam kubur. Beruntung orang yang apabila entah di jembatan Siratal Mustaqim dia bisa melewati. Beruntung orang yang apabila entah di mizan dipertimbangkan di akhirat, itu amal ibadahnya itu lebih berat daripada amal dosanya. Beruntung orang yang entah memegang kita dan anak-anak itu orang yang beruntung. Dan orang beruntung orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin ya Rabbal alamin. Ya, semuanya mau menjadi orang yang beruntung. Jangan mau jadi orang yang rugi, orang yang bangkrut. Mau jadi orang yang rugi, mau jadi orang yang bangkrut. Jangan mau rugi, udah tahu rugi, lu mau datang. Jangan, kata Nabi jangan. Nabi pernah bilang. Jadi Nabi pernah berkumpul. Nabi berkumpul sama para sahabat. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Manil muflis? Atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang rugi. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, orang yang muflis ialah orang yang apabila ketika dagang dia rugi. Kata Nabi itu rugi, tapi bukan itu yang aku maksud. Ada kerugian dan ada kebangkrutan yang lebih parah. Satu bilang, ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang muflis, apabila rumahnya itu dicolong, ya Rasulullah, kemalingan. Tokonya kemalingan, hartanya diambil sama orang, dibawa kabur. Kerampokan dia, ya Rasulullah. Itu orang muflis, ya Rasulullah. Kata Nabi, ya itu muflis. Cuma ada muflis yang lebih parah lagi. Akhirnya sahabat bingung.
Yang satu jemput ini kata Nabi betul, tapi ada yang lebih parah. Yang satu jemput ini kata Nabi betul, tapi ada yang lebih parah. Ada orang yang lebih merugi dan ada orang yang lebih bagus daripada mereka yang disebutkan oleh para sahabat. Akhirnya mereka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerah. Kata mereka, Allah wa Rasul a'lam. Kalau begitu Allah dan Rasulnya dan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Allah yang mengetahui. Kami nggak tahu. Kami udah buntu. Di belakang ini salah, di belakang itu salah. Udah buntu. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang muflis, orang yang merugi, orang yang bangkrut, ialah orang yang nanti ketika dia meninggal itu dia di akhirat dia bawa amal ibadah, pahala, ka'amsalil jibal, seperti gunung besar. Pahala yang dia bawa banyak, besar, diibarat seperti gunung. Saking besarnya pahala yang dia bawa. Sholatnya dia rajin, zakatnya dia rajin, ngajinya dia rajin, sedekahnya dia rajin, silaturahminya dia rajin. Pokoknya orang baik ini. Iya, dia sholatnya rajin, zakatnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya rajin. Sampai-sampai dia punya amalan, dia punya pahala kamsalil jibal. Seperti itu pahalanya seperti gunung diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika dia ini orang udah masuk ke di akhirat, dia melihat amalannya gede, iya, pahalanya banyak, dosanya sedikit. Kalau orang pahalanya berat, timbangan pahalanya berat, dosanya sedikit, masuk mana itu dia? Masuk surga apa neraka? Masuk surga karena pahalanya banyak. Akan tetapi kata Nabi, ketika dia melihat pahala yang banyak, dia udah senang. Dia pengen masuk surga, dipanggil. Kata malaikat, tolong sini. Ujang sini jangan. Ada apa malaikat? Ada apa lagi? Pahala saya banyak tuh. Dia kan seperti gunung saya punya pahala. Sholat saya banyak, zakat saya banyak, sedekah saya banyak, kata dia. Mau apa lagi? Quran saya gaji terus tuh, pahala saya gede. Lebih berat timbangan pahala daripada timbangan dosa. Akhirnya kata mereka, sini dulu jangan. Ke dia siapa? Ke dia. Ente kenal siapa ini jangan? Pokoknya udah banyak orang ramai. Dikenal ini tetangga saya. Kata dia, nih ntar dulu nih, dia minta pertanggungjawaban sama ente. Ente punya tunggal, punya sesuatu sama dia dulu, ente pernah zalim sama dia jangan. Dulu lu pernah ngapain jangan? Saya punya utang dulu sama dia. Berapa jam? 1.000. Kata dia, si Ujang bilang apa? Malaikat. Ini mah maaf aja kata dia. Saya nggak bawa duit ke sini. Gimana saya bisa bayar utang? Saya benar punya utang sama dia di dunia, tapi di akhirat saya nggak punya duit. Dengan apa saya membayar utang saya ini, wahai malaikat? Kata malaikat apa? Yang gini jangan. Ya kan? Kalau lu punya dunia di utang, di dunia lu punya utang, di akhirat itu bayarnya boleh duit. Pakai apa? Tuh, amalan.